Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, saat ini kita akan melakukan aktivitas lur, yang mana kita akan nyemprot padi lur. Nyemprot padi ini padi di lahan kering atau di mbahon atau gogo rancah lah istilahnya. Dan ini tanpa pengairan, tanpa irigasi, dan jauh dari kali. Jadi ini di papan kering lur, nggak ada pengairannya, cuma mengandalkan curah air hujan. Tikur ngandalno udan tok lur. Ini sudah mulai ambiak, tapi merapu lah, gung biah tenan ngono lur. Dan untuk penyemprotan lur, nek sampean arep nyemprot terus kebetulan jauh dari kali, jauh dari irigasi, karena ini di lahan hutan jadi nggak ada, ya bisa menggunakan seperti ini lur. Jadi tak reviewnya ya, bisa bikin plastik ukuran 2 kali 3 meter, terus dibuat lubang panjangnya ini kesini 160-an, yes, kaya arep ngubur wong mati lho. 160, 170, terus kesininya 70 atau 80. Terus nanti tanahnya dinaikkan, terus dikasih lasar sak-sak amoh atau tiker-tiker yang sudah tak terpakai. Setelah itu baru plastik. Jadi plastik seukuran gini biasanya cuma 20.000. Jadi seharga 20.000 bisa dibuat seperti ini. Dan ini kapasitas sampai 20 tangki. 16 liter ini, tangki 16 liter bisa sampai 20 tangki kapasitasnya. Untuk satu lubangan atau gelombangan seperti ini. Ini untuk jenengan yang jauh dari repot nyemprot ketika di porangan. Untuk nyemprot porangan di hutan itu yang enggak jauh dari kali, itu bisa menggunakan seperti ini. Kira-kira kalau 1 hektar itu bisa 3 tempat, jadi biar nanti enggak jauh seperti itu. Nek papan setengah itu biasanya 1 saja sudah cukup, seprapat satu. Nek kalau setengah itu biasanya harusnya 2. Kalau 1 hektar itu 3 unit seperti ini sudah cukup lur. Kita review obatnya apa lur. Kita pakai dangke dangke 40 WP. Ini kegunaannya untuk obat ular lur, obat ulat, baik ulat geraya, ulat apapun yang ada di dalam batang padi maupun di luar batang padi. Harganya 28.000 kalau di tempat kami. Nanti silahkan isi komen ngene sampean regane piro ngono ya. Jadi harganya sama 28.000. Ini pestisida untuk berat bersih 100 gram dangke. Terus yang kedua kita menggunakan insek dulu ya. Terus juga kita menggunakan starban. Starban ini untuk belalang, mengendalikan belalang, walang sangit, walang-walang dan kaper, kupu dan sebagainya. Kalau kena ini modar lur. Ini starban 585 EC. Ini netonya 100 mg. Harganya 25.000. Kalau ini 28, ini 25. Terus selanjutnya ini sisa kemarin kita pakai juga.
Ini fungisida Cyclozn plus. Ini untuk ini fungisida. Jadi ini mengendalikan jamur. Jamur di bercak daun maupun jamur pangkal batang atau jamur batang atau jamur di pangkal buah. Ini harganya 35.000 telu 5. Ini berat bersih 200 gram. Ini bentuknya serbuk. Terus obat klasik. Nah, ini klasik dari zaman saya masih kecil, namanya Gandasil B. Ini untuk karena padi kami sedang jebul atau berbuah, kita menggunakan Gandasil B. Gandasil B ini harganya terjangkau 15.000. Jadi saya mulai bertani Gandasil ini harganya kalau nggak salah 3.000, sekarang sudah 15.000. Ini Gandasil. Ini satu saset ini bobot ini berat bersih 100 gram. Ini 100 gram. Ini untuk 3 tangki. Ini bentuknya serbuk kristal. Terus yang terakhir, ini sifatnya pupuk ya lor. Ini pupuk. Ini pupuk buah, pupuk daun, pupuk buah. Dan kita juga menggunakan Biostar. Biostar ini istilahnya pupuk daun, karena ini pupuk cair plus ZPT. Jadi untuk pertumbuhan, menjaga pertumbuhan itu tetap baik. Jadi ini juga murah, harganya 20.000, 30.000, 30.000, sangat terjangkau. Isinya 1 liter. Ini pupuk. Jadi yang dua jenis ini pupuk ya. Dua jenis ini pupuk. Ini pupuk daun, ini pupuk untuk buah lah, nutrisi untuk buah gitu. Terus yang 3 ini fungisida mengendalikan jamur. Ini mengendalikan dangke, ini untuk mengendalikan ulat. Yang ini mengendalikan jenis belalang, kepik, terus palang sangit, kaper dan sebagainya. Tapi nanti semua dicampur 5 jenis ini, tapi kapasitasnya sedikit-sedikit gitu. Jadi biar kalau kebanyakan nanti overdosis parine kok kobong. Tujuan kita merawat malah rusak nanti. Dulur, untuk mempermudah siapkan sendok makan biasa dan wadah sembarang, botol-botol diketok ora apa-apa. Wadah seperti ini untuk mengatur nanti biar homogen. Yang pertama kita ambil starban. Ini cukup 1 tutup. Starban 1 tutup, masukkan, seret. Jangan lupa ditutup lagi karena ini racun, langsung ditutup saja. Terus setelah itu Viplo fungisida anti jamur. Ini karena tadi sudah karena campur-campur jangan banyak lor. Cukup sak pucuk, separuh sendok saja.
masukkan plung. Setelah itu dangke ini juga setengah sendok saja. Dangke warnanya putih, setengah sendok. Dangke masukkan plung. Setelah itu gandasil, karena ini pupuk, ini 1 sendok penuh. Kalau ini 1 sendok penuh. Dilebih nggak masalah karena ini pupuk. Terus yang terakhir ini kocok dulu lur. Usahakan kocok dulu, kalau obat berbentuk cair dikocok dulu. Buka tutupnya. Terus biasanya jenis obat itu semua pakai tutupnya, nggak usah pakai ukuran yang lain. Ini 4 tutup sampai 5 tutup. Ini karena ewuh lur. Lima jenis sudah terkumpul di sini. Terus ini dikasih air separuh lur. Kasih air separuh, seret. Setelah kasih air separuh, terus diaduk-aduk. Dan warnanya akan putih seperti ini. Warnanya putih lur. Karena semua jenis tadi biar homogen, kita aduk. Setelah kita aduk, baru kita mengisi tangkinya. Nanti kita isi separuh. Ketika sudah separuh atau 7 literan, ini obat kita tuang yang sudah campur air. Kita tambahi gojaki lur. Karena tadi ada yang berbentuk serbuk, bentuk kristal, ada juga yang berbentuk cair. Baru setelah itu kita penuhi, tangkinya kita penuhi. Tangki kita penuhi, terus kita aduk lagi baru bisa digendong. Kita aduk lur. Setelah homogen dan warnanya cenderung kelam, kita tutup. Dan siap digendong. Siap digendong dan jangan lupa gunakan masker loh. Masker dan kita juga akan pakai baju yang lengan
panjang. Pakai baju yang lengan panjang karena ya ben safety seperti itu. Biasanya kalau di dataran kita pakai sepatu boot, tapi karena ini jurang-jurang jadi nggak bisa pakai sepatu boot, maka kita ndelamak saja. Dan ini bontotnya di kono lho. Kita siap beraksi, oke. Kita akan melakukan penyemprotan lur, dan kita hidupi tangkinya dulu, terus kita arahkan oxonya. Urung on baik. Jadi seperti ini, dan seperti ini biasanya kalau nyemprot itu sekitar durasi 7-10 hari rutin lur. Enek penyakitnya, enek penyakitnya, tapi kalau ada hama atau ada serangan itu ya disesuaikan dengan serangan itu. Dan untuk obat bisa juga disesuaikan dengan penyakit yang ada di padi. Pada dasarnya di padi itu adalah cuma ulat, jenis belalang, kupu-kupu, dan jamur. Kalau jamur itu cenderung efek dari efek dari pembusukan, dan itu juga obatnya variatif. Dan untuk petani saya sarankan jangan beli obat yang di luar jangkauan dan harganya nggak masuk akal. Walaupun di iklan itu harganya mahal, seolah-olah mandi atau muanjur mujarab, tapi itu adalah bahasa iklan. Kita sebagai petani jangan tertipu. Ketika jenengan beli obat baik fungisida, insektisida maupun nutrisi, itu silahkan dilihat komposisi kandungannya lur. Kandungannya itu apa, itu baru sekiranya cocok beli dan dicoba. Kalau coba jangan skala banyak, perlu diaplikasikan berapa kedok atau berapa petak gitu dulu, minimal 1 tangki lah. Coba 1 tangki dulu, kirane manjur bisa diulang, tapi kirane ra manjur ya ora usah. Dan di dunia pertanian kita tidak pelit dengan ilmu, kita pasti memberikan informasi. Seandainya obat iki ora mandi, aja tuku iki gitu. Jadi silahkan isi kolom komen jenengan yang pernah menggunakan obat-obat yang saya gunakan tadi, atau mungkin harganya silahkan komen ada perbedaan harga atau tidak, karena kita tidak luput dari mafia perdagangan kimia, mafia perdagangan obat-obatan. Karena selama ini obat-obatan di Indonesia cuma didominasi dari PT Bayer, Bas, Dupont, terus Monsanto, BC2 itu, terus apa sih tok sing jagung NK itu. Jadi cuma didominasi dengan itu. Tidak banyak merek yang beredar di Indonesia, cuma dikuasai beberapa brand atau PT itu. Dan setiap PT itu pasti dia sedia bibit, sedia obat, sedia pupuk, sedia. Jadi kita ini seolah-olah petani itu menjadi
sapi perah atau terus katanya untuk objek mereka-mereka yang bergerak di dunia pertanian modern atau kimia pertanian. Mereka itu petani tapi petani kimia, lho. Jadi siapapun yang melihat konten saya, ayo cerdas. Petani ki sing cerdas. Jadi silahkan dibandingkan misalnya obat serupa kok kandungannya sama, misalnya insektisida berapa EC berapa WP, itu merek A misalnya, merek A segini harganya kok segini, merek B segini, fungisida juga seperti itu. Silahkan nanti di apa jenenge dulur, jangan sampai kita itu sebagai petani gitu cuma dibodohi pabrik kimia seperti ini. Kalau seperti ini produknya blatis, terus ini produk dari Dharma Guna Wibawa, ini Cino lur, Cino Malaysia, sehingga Cino arah Malaysia dangke ini. Terus ini produk dari Kalatam ini, Kalatam. Terus ini juga Biotis, ini produk dari Biotis. Terus lanjut, ini produk dari Dufan Argo Parma. Jangan sampai kita sebagai petani ini ora panen tapi petani kimia yang panen. Jadi brand-brand produk-produk rumah produksi yang memproduksi seperti ini yang panen. Karena semakin banyak hama, semakin banyak masalah di tingkat petani, semakin kurus. Petani itu punya tergantungan. Jadi petani itu bergantung pada pabrik kimia. Jadi bibit wis disediani yang hibrida atau ya sudah diberi perlakuan. Di dalam bibit lor itu sudah dikasih penyakit. Nah, perlu ngerti sampean. Jadi di dalam bibit hibrida itu sudah diberi senyawa penyakit. Jadi dia sudah tahu pabrik-pabrik itu ketika umur sekian nanti mupuk pakai ini, ketika umur sekian pakai insek ini, pakai fungisida ini, insektisida ini, atau pupuk daun, pupuk pendukung seperti itu. Jadi kapan nutrisi-nutrisi itu dibutuhkan, kita itu sudah didikte sama pabrik-pabrik kimia. Makanya sebagai petani ya cerdas, tuku atau belilah obat-obatan sing murah, cari yang murah, terus diaplikasikan dalam satu tangki 16 liter itu. Misalnya pakai tangki yang 16 liter seperti ini. Nah, itu dicoba mandi apa ora, sukses apa ora, manjur atau ora. Kalau enggak manjur jangan dilanjutkan. Dan jenengan jangan tertipu oleh iklan yang ada di media sosial, di TV, di koran, di wes pokoknya ngopo lah iklan, karena bahasa iklan itu pasti manjur. Dan jenengan jangan tergiur oleh toko pertanian biasanya iki lho Pak Puh mandi, ini lho Pak mandi gitu. Tapi kenyataannya mereka itu bukan tukang praktek, mereka nggak pernah praktek, cuma menyodorkan produk baru. Kalau ada pabrik atau kiriman baru, produk baru, iki lho mandi, iki lho obat anyar, seperti itu. Jenengan jangan terpancang dengan obat yang produk baru, yang ujung-ujungnya harganya pasti lebih mahal. Atau mungkin obat-obatan yang diberi bonus kaos, misalnya beri bonus kaos. Karena kaos itu adalah sarana untuk promosi, misalnya seperti ini ya.
Yo, bagus juga sih kena nggo salin. Tapi misalnya kaos seperti ini, jenengan beli satu botol dapat kaos satu, misalnya seperti itu. Jangan tergiur kaos, tergiur omongan toko pertanian. Terus jenengan jangan tergiur iklan, jangan tergiur harga. Nek ramandi gak usah lah diterusno. Makanya sesuai kebutuhan. Jadi dulur-dulur sebagai petani porang cerdas Indonesia, jenengan harus cerdas. Jangan didikte oleh pabrik-pabrik kimia. Pabrik kimia panen, sampean gagal panen, kan dagelan, ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi begitu dulur. Jangan lupa isi kolom komen. Petani cerdas harus cerdas. Jangan kita didikte karena kita tanam seperti ini terus didikte oleh bukan farmasi ya, perusahaan kimia lah, perusahaan kimia. Karena obat-obatan itu sebenarnya adalah mesin pembunuh. Ya, non sewu, ini mesin pembunuh. Karena insektisida, fungisida dan juga yang lain itu adalah membunuh pengganggu seperti ini juga kehidupan gitu loh. Jadi kita sebagai petani harus cerdas. Maka dari itu pesan saya tetap semangat, tetap pinter, tetap cerdas, dan untuk ketahanan pangan Indonesia Raya. Petani cerdas. Ngono dulur ya. Ya. Ya wis ngene dulur, tak nerusno nek ku nyemprot lagi untuk patang tangki. Ya patang tangki sik kurang paling 3 tangki kas. Karena ini ya engko selak udan gitu. Jadi seperti itu dulur. Petani tetap semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun nggih, suwun.